Baik, selamat pagi Bapak, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Yulia Venansiana Onsa dengan NIM 1903030045, kelas B semester 5, program studi sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, pada video kali ini saya akan membacakan review buku ke-8 dari mata kuliah Gerakan Sosial, yaitu tentang kekuatan dan protes, bagaimana kelompok terpinggirkan menentang negara dan institusi lain. Yang pertama yaitu tentang teori kekuatan protestor, yaitu pemberontakan musim semi di Arab. Protes musim semi Arab mengguncang seluruh wilayah di belahan dunia. Mereka mewakili mobilisasi massa yang terjadi dengan menakjubkan. Menyapu beberapa negara, menghadapi represi brutal, melibatkan konsisten yang beragam, berhasil menjatuhkan rezim otoriter, tidak memiliki kepemimpinan yang kuat, dan meledak sebagai kejutan bagi sebagian besar pengamat nasional dan internasional. Karena itu, mereka memerlukan penyelidikan lanjutan oleh analisis gerakan sosial. Kontribusi utama dari studi ini yaitu berfokus pada wacana dan emosi dalam mobilisasi pemberontakan selama musim semi di Arab, yang berbeda dengan pendekatan yang berfokus pada memeriksa kondisi struktural pemberontakan serta ketidakadilan. Studi ini menjelaskan bagaimana pemrotes pers memediasi dan merespon tuntutan mereka terkait kekerasan struktural pada rezim sebelumnya. Mengidentifikasikan makna pengunjuk rasa untuk menyampaikan rasa putus asa dan juga perasaan yang mereka alami, sebagaimana tercermin dalam kesedihan mereka untuk mempertaruhkan nyawa. Meremehkan gagasan reformasi mereka dengan cepat bergerak untuk meminta mengakhiri rezimnya. Mereka juga menganggap rasa jijik yang mendalam terhadap kepemimpinan yang ada. Dengan membingkai tindakan pemerintah sebagai pengkhianatan terhadap rakyatnya, para pemrotes menegaskan bahwa legitimasi perjuangan mereka dan mencirikan terutama kembali sebagai norma. Berfokus pada teori gerakan buruh, Romber dan Lopez berpendapat bahwa pemahaman tradisional tentang perselisihan perburuhan terbukti tidak cukup bila diterapkan pada pemogokan modern. Mereka memperluas pendekatan sumber daya untuk menyatakan bahwa pekerja mengandalkan terutama pada kemampuan mereka untuk mengatur secara kolektif yang oleh penulis disebut kekuatan asosiasi. Pekerja kemudian membangun kekuatan asosiasi mereka dengan mengerahkan sumber daya yang tersedia bagi mereka. Bertentangan dengan sarjana lain yang menghubungkan kekuatan tertentu, sumber daya untuk periode atau industri tertentu, Rombes dan Lopez berpendapat bahwa semua jenis sumber daya ada di semua perjuangan, dan itu adalah interaksi berbagai sumber daya dan aksi kolektif pekerja yang mengarahkan pada keberhasilan, kegagalan gerakan sosial. Meskipun Robert dan Lopez menyoroti kebutuhan untuk bentuk analisis khusus tenaga kerja, studi mereka menunjukkan bahwa pentingnya menggambarkan mekanisme dalam jenis kekuatan pemrotes
dan sentralitas tindakan kolektif untuk perubahan sosial. Jika suatu negara sudah melakukan demokratisasi, itu meningkatkan kemungkinan kampanye tanpa kekerasan. Berorganisasi bersama etnis gratis, terutama jika kelompok etnis sebagian kecil dari populasi atau seputar ideologi Marxis, berkorelasi dengan penggunaan kekerasan yang kemungkinan sebagai akibat dari basis dukungan terbatas kelompok-kelompok ini. Selanjutnya, kampanye menentang pendukung oleh negara asing cenderung tidak melakukan kekerasan hanya ketika populasi yang mereka perjuangkan besar. Yang kedua yaitu kekuatan lembaga dan tradisi. Institusi bekerja untuk mengatur mereka yang berada di bawah kendali mereka, baik itu para siswa di universitas, warga satu bangsa, atau pemerintah dunia. Di sini, para ahli menemukan bahwa pemrotes secara tragis membingkai posisinya sebagai isu warisan lokal, membangun tradisi pemburuan paus yang telah menjadi bagian penting dari identitas masyarakat. Para aktivis pro perburuan paus mengakui bahwa anti pemburuan paus adalah norma global dan membingkai tuntutan mereka sebagai pengecualian, bahkan penghapusan norma. Mereka atau para ahli berpendapat bahwa dengan menggunakan bahasa warisan dan tradisi lokal, para pengunjuk rasa mampu menggalang dukungan dari orang-orang di luar komunitas mereka dan akhirnya berhasil dalam upaya mereka untuk mendapatkan pengecualian dari peraturan internasional. Jonathan Coley menganalisis upaya aktivis Kristen konservatif di kampus-kampus untuk mendapatkan pengecualian dari kebijakan universitas. Yang ketiga yaitu memeriksa kekuatan. Perkembangan ini menawarkan peluang menarik untuk ujian dalam menggunakan kekerasan atau non-kekerasan pemrotes serta aspek strategi lainnya. Taktik, mobilisasi, dan sumber daya untuk lebih memahami metode apa yang mengarah pada kegagalan, keberhasilan, atau ketenangan. Yang keempat yaitu tentang makna dan master frame reklamasi. Pembingkaian inilah yang membuat banyak orang beralih dari balkon ke barricade. Analisis tentang protes musim semi Arab bertumpu pada perspektif yang menekankan bingkai, makna, dan emosi. Menggunakan teori pembingkaian secara penting untuk memobilisasi, para sarjana telah menggarisbawahi pentingnya makna dan emosi dalam demokrasi, dalam dinamika gerakan sosial. Bingkai memberikan alasan untuk protes yang telah mereka buat. Para ahli melihat bahwa bingkai utama menyediakan media interpretatif melalui aktor kolektif mana yang terkait dengan gerakan yang berbeda dalam suatu siklus, menyalahkan masalah yang mereka coba perbaiki. Bingkai utama dibentuk oleh kondisi demokrasi liberal, di mana protes telah pada prinsipnya diizinkan dalam jangka panjang, tidak secara langsung berlaku untuk pemberontakan Arab yang muncul tiba-tiba dalam konteks otoriter yang menindas segala bentuk oposisi publik. Mereka melihat master frame reklamasi sebagai pelengkap penting untuk jenis bingkai utama yang telah dilazimkan di pengaturan lainnya. Dengan fokus kembali pada apa yang tidak pernah disampaikan oleh para diktator atau yang diambil, kerangka utama reklamasi
telah bergabung secara budaya di Tunaisa, Mesir, dan Libya pada momen bersejarah pemberontakan Arab, sebagai budaya yang telah dirampas dan dilanggar secara moral, telah berkembang untuk beberapa saat tentang moralitas dalam protes di ketiga negara tersebut. Baik, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.